Raja Ampat, surga dunia yang menyimpan keajaiban laut dan darat, kini terancam oleh tangan-tangan serakah. Tetapi, bagaimana jika kerusakan ini bukan hanya mengancam alam, melainkan juga membangkitkan murka leluhur yang telah menjaga pulau-pulau ini selama ribuan tahun? Apakah kita siap menghadapi konsekuensi dari mengabaikan pesan spiritual yang telah diwariskan oleh nenek moyang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pakar Horor, tempat kita mengungkap kisah dan berita terkini dari sudut pandang lain. Pandangan yang mungkin tak kasat mata, tapi terasa oleh jiwa. Sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama melantunkan solawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar, agar langkah kita selalu dalam keberkahan dan perlindungan. Hari ini, kita akan menyelami kisah yang bukan sekadar tentang ancaman lingkungan di Raja Ampat, tetapi juga tentang pesan spiritual dari leluhur yang masih bergema di antara karang dan ombak. Dengan fakta budaya dan sejarah yang autentik, kita akan mengungkap mengapa Raja Ampat bukan hanya keajaiban alam, tetapi juga warisan suci yang harus dijaga. Bersiaplah, karena cerita ini akan mengguncang hati dan jiwa kalian. Raja Ampat, kepulauan di ujung timur Indonesia, dikenal sebagai salah satu destinasi bahari terindah di dunia. Terletak di Papua Barat, kawasan ini terdiri dari lebih dari 1.500 pulau kecil dengan 4 pulau utama, Waigeo, Misol, Salawati, dan Batanta. Menurut laporan WWF pada tahun 2023, Raja Ampat menyimpan lebih dari 75% spesies karang dunia dan 1.400 spesies ikan, menjadikannya salah satu pusat biodiversitas laut terpenting di planet ini. UNESCO bahkan telah menetapkannya sebagai situs warisan dunia pada tahun 2017 karena nilai ekologis dan budayanya yang luar biasa. Bersiaplah, karena cerita ini akan mengguncang hati dan jiwa kalian. Raja Ampat, kepulauan di ujung timur Indonesia, dikenal sebagai salah satu destinasi bahari terindah di dunia. Terletak di Papua Barat, kawasan ini terdiri dari lebih dari 1.500 pulau kecil dengan 4 pulau utama, Waigeo, Misol, Salawati, dan Batanta. Menurut laporan WWF pada tahun 2023, Raja Ampat menyimpan lebih dari 75% spesies karang dunia dan 1.400 spesies ikan, menjadikannya salah satu pusat biodiversitas laut terpenting di planet ini. UNESCO bahkan telah menetapkannya sebagai situs warisan dunia pada tahun 2017 karena nilai ekologis dan budayanya yang luar biasa. Namun, keindahan ini terancam. Aktivitas penambangan nikel, deforestasi untuk pembangunan resor, dan penangkapan ikan berlebihan dengan metode destruktif seperti bom ikan telah merusak ekosistem Raja Ampat. Laporan dari Greenpeace Indonesia 2024 menyebutkan bahwa lebih dari 20% terumbu karang di wilayah ini telah rusak akibat aktivitas manusia dalam 1 dekade terakhir. Tambang nikel di Pulau Waigeo, misalnya, telah menyebabkan sedimentasi yang mengancam kehidupan karang dan biota laut. Tetapi ancaman ini bukan hanya soal kerusakan lingkungan. Masyarakat adat di Raja Ampat, seperti suku Maya dan Matbat, percaya bahwa setiap pulau, setiap karang, dan setiap pohon di wilayah ini dijaga oleh roh leluhur. Menurut tradisi lisan yang masih dipegang teguh oleh tetua adat, kerusakan alam sama dengan mengganggu keseimbangan spiritual yang telah dijaga selama ribuan tahun. Apakah kerusakan ini juga membangkitkan murka leluhur? Untuk memahami hal ini, kita harus menyelami budaya dan spiritualitas masyarakat Raja Ampat. Raja Ampat bukan hanya keajaiban alam, tetapi juga pusat budaya dan spiritualitas yang kaya. Suku-suku asli seperti Maya, Matbat, dan Biak telah menghuni kepulauan ini selama ribuan tahun. Berdasarkan penelitian arkeologi oleh Universitas Cendrawasih 2022, situs-situs megalitik di Pulau Misol seperti batu bertulis dan makam kuno menunjukkan bahwa masyarakat Raja Ampat telah memiliki sistem kepercayaan yang kompleks sejak era prasejarah. Situs-situs ini seringkali dianggap sebagai tempat suci, tempat roh leluhur berdiam. Dalam budaya suku Maya, misalnya, laut dianggap sebagai kalau, sumber kehidupan sekaligus tempat bersemayamnya roh leluhur.
Menurut tetua adat di Desa Saporkren, Pulau Waigeo, setiap karang, pulau, dan laguna memiliki sasi, aturan adat yang mengatur kapan dan bagaimana sumber daya alam boleh dimanfaatkan. Sasi laut, misalnya, melarang penangkapan ikan di area tertentu selama periode tertentu untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Tradisi ini tidak hanya berbasis ekologi, tetapi juga spiritual. Melanggar sasi dianggap sebagai penghinaan terhadap leluhur yang bisa mendatangkan bencana seperti badai, gagal panen, atau penyakit. Salah satu cerita lisan yang terkenal di Raja Ampat adalah tentang Mansar, roh penjaga laut yang diyakini tinggal di laguna-laguna tersembunyi. Menurut Jurnal Antropologi Papua 2023, masyarakat suku Maya percaya bahwa Mansar akan murka jika laut dirusak, dan kemarahannya bisa terwujud dalam bentuk ombak besar atau hilangnya ikan dari perairan. Cerita ini bukan sekedar mitos. Pada tahun 2019, nelayan di Pulau Misol melaporkan penurunan drastis hasil tangkapan setelah aktivitas penambangan di wilayah tersebut meningkat. Apakah ini kebetulan atau memang ada kekuatan spiritual yang bereaksi terhadap kerusakan alam? Konsep leluhur murka bukanlah hal baru dalam budaya Indonesia. Dalam banyak tradisi, termasuk di Jawa, Bali, dan Papua, leluhur dianggap sebagai penjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Di Raja Ampat, kepercayaan ini sangat kuat. Tetua adat suku Matbat di Pulau Misol misalnya menceritakan bahwa setiap pohon besar atau karang tertentu adalah tama, tempat suci yang menjadi pintu komunikasi dengan leluhur. Merusak tama sama saja dengan memutus hubungan spiritual dengan nenek moyang. Menurut Dr. Yanse Zadrak Rumahuru, antropolog dari Universitas Patimura, dalam wawancara dengan Kompas 2024, masyarakat Raja Ampat memiliki sistem kepercayaan yang disebut adat istiadat. Sistem ini mengatur hubungan manusia dengan alam melalui ritual-ritual seperti sasi dan barapen, upacara pembakaran batu untuk menyatukan komunitas. Ritual-ritual ini tidak hanya memperkuat ikatan sosial, tetapi juga memastikan bahwa manusia hidup selaras dengan alam dan leluhur. Ketika aturan ini dilanggar, misalnya dengan penambangan atau penangkapan ikan secara berlebihan, maka keseimbangan spiritual terganggu dan leluhur diyakini akan memberikan peringatan. Salah satu contoh nyata terjadi pada tahun 2020 di Besayen Besar, Pulau Waigeo. Menurut laporan lokal, sebuah perusahaan tambang yang beroperasi tanpa izin adat menyebabkan kerusakan hutan dan sungai. Tak lama kemudian, desa itu dilanda banjir bandang yang tidak biasa untuk musim tersebut. Tetua adat setempat mengaitkan bencana ini dengan kemarahan leluhur yang merasa tanah suci mereka telah dinodai. Cerita serupa juga muncul di Pulau Misol, di mana nelayan meraporkan kemunculan cahaya aneh di laut setelah aktivitas pengeboman ikan dilakukan di area sasi. Apakah ini sekadar kebetulan atau memang ada pesan spiritual yang ingin disampaikan? Dalam tradisi Raja Ampat, leluhur tidak hanya dianggap sebagai roh yang pasif, tetapi juga sebagai pelindung aktif yang terus mengawasi keturunan mereka. Merusak alam sama dengan merusak warisan leluhur, dan konsekuensinya bisa dirasakan baik secara fisik maupun spiritual. Sebentar teman-teman, sebelum kita lanjut ke bagian yang lebih dalam, jangan lupa klik tombol like di video ini. Dukungan kalian sangat berarti untuk terus membawa cerita-cerita penuh makna seperti ini. Tulis juga pendapat kalian di kolom komentar, apakah kalian percaya bahwa leluhur benar-benar murka atas kerusakan Raja Ampat? Yuk kita lanjut. Raja Ampat menghadapi ancaman serius dari aktivitas manusia. Penambangan nikel yang meningkat sejak tahun 2018 telah menyebabkan deforestasi di Pulau Waigeo dan Batanta. Menurut Mongabay Indonesia 2024, limbah tambang telah mencemari sungai dan laguna, mengancam spesies endemik seperti ikan parimanta dan penyu sisik. Selain itu, pariwisata yang tidak terkendali juga menjadi masalah. Banyak turis yang tidak mematuhi aturan adat seperti menginjak karang atau membuang sampah di laut yang merusak ekosistem sekaligus menyinggung nilai-nilai spiritual masyarakat lokal. Namun, masyarakat adat Raja Ampat tidak tunggal diam. Komunitas seperti Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Aman Papua Barat, telah bekerja sama dengan pemerintah lokal untuk memperkuat sasi dan melarang aktivitas yang merusak lingkungan.
Pada tahun 2023 misalnya, Desa Saporkren berhasil memperpanjang sasi laut di laguna mereka, yang terbukti meningkatkan populasi ikan dalam waktu 2 tahun. Inisiatif ini menunjukkan bahwa kearifan lokal yang berakar pada nilai spiritual mampu memberikan solusi nyata untuk pelestarian alam. Pemerintah Indonesia juga telah berupaya melindungi Raja Ampat melalui pembentukan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) pada tahun 2007. Namun, tantangan tetap ada. Korupsi, kurangnya penegakan hukum, dan tekanan dari investor asing seringkali menghambat upaya konservasi. Disinilah nilai-nilai spiritual masyarakat Raja Ampat menjadi relevan. Dengan menghormati sasi dan tradisi leluhur, masyarakat lokal menunjukkan bahwa pelestarian alam bukan hanya soal teknologi atau regulasi, tetapi juga soal hati dan jiwa. Pesan leluhur Raja Ampat bukan hanya tentang menjaga alam, tetapi juga tentang menjaga jati diri sebagai manusia. Dalam budaya suku Maya, ada konsep yang disebut falam, keseimbangan antara manusia, alam, dan roh leluhur. Konsep ini mirip dengan Trihita Karana dalam budaya Bali yang menekankan harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Merusak alam berarti memutus rantai harmoni ini dan akibatnya tidak hanya dirasakan oleh generasi sekarang, tetapi juga oleh generasi mendatang. Peneliti budaya Papua, Dr. Ingura Suryawan, dalam bukunya Orang Laut dan Politik Kebudayaan 2022, menulis bahwa masyarakat Raja Ampat memiliki peta spiritual yang menghubungkan setiap elemen alam dengan leluhur. Misalnya, karang dianggap sebagai tulang leluhur dan laut sebagai darah leluhur. Merusak karang atau mencemari laut sama saja dengan mencemarkan warisan suci. Inilah mengapa sasi bukan sekedar aturan adat, tetapi juga doa untuk menjaga hubungan dengan leluhur.